Assalamualaikum sahabat Tekno dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Kali ini kita akan melanjutkan video di playlistnya analisa perancangan sistem. Yang di video kedua ini kita membahas tentang analisis sistem. Apa itu analisis? Kita akan membahas apa itu analisis. Yang pertama adalah pengertian analisis sistem. Analisis di sini adalah mendefinisikan kebutuhan terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Jadi sistem itu dibangun sesuai dengan kebutuhan si penggunanya, bukan sesuai dengan kebutuhan si programmernya. Kalau kita analogikan dengan menjahit pakaian, baju yang kita jahit dibuat sesuai dengan kebutuhan kita gitu, bukan sesuai dengan kebutuhan penjahit. Begitu juga di analisis sistem ini. Analisis sistem itu kita definisikan dulu kebutuhan dari si penggunanya, apa yang dibutuhkan oleh si penggunanya. Itu baik dari sisi bawahan sampai ke sisi manajemennya. Semua lini kita perhatikan apa yang dibutuhkan. Itu adalah pengertian dari analisis sistem. Tujuan dari analisis sistem yang pertama untuk memperbaiki berbagai fungsi di dalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi lebih efisien. Nah, mungkin sekarang sistemnya masih secara manual. Mungkin kita menciptakan satu sistem yang terkomputerisasi yang membuat atau memperbaiki fungsi di situ menjadi lebih efisien, membutuhkan waktu yang sedikit pengerjaannya. Mungkin kalau dulunya masih catat di buku, kalau pada saat kita mau cari datanya butuh waktu lama untuk mencari di buku. Nah, berarti kita harus update ke sistem yang ada database-nya. Jadi proses pencarian datanya lebih cepat. Berikutnya, untuk merancang atau mengganti input atau output yang sedang digunakan. Mungkin mereka sudah punya sistem. Sistemnya mungkin inputannya misalnya di salah satu supermarket misalnya, atau minimarket lah. Di sini penjualannya sudah bagus, tapi dari sisi inputannya masih ngetik angka barcode ataupun kode tertentu. Nah, itu membutuhkan waktu lama. Kita bisa ganti ke inputannya scanner misalnya, atau menggunakan QR code. Jadi lebih cepat proses dari inputan ataupun output. Mereka sudah punya sistem scanner segala macam. Outputnya masih dalam bentuk print out bill gitu, atau kertas atau struk belanjaan gitu. Kita bisa ganti, mungkin kita rubah untuk menjadi paperless atau meminimalisir penggunaan kertas dengan cara misalnya struknya ini atau fakturnya kita kirim ke email. Jadi mungkin itu lebih menghemat kertas atau lebih efisien. Nah, karena struk belanjaan biasanya setelah didapatkan itu kebanyakan dibuang, tapi pada saat di email belum tentu orang akan langsung menghapusnya. Nah, ini adalah tujuan dari analisis sistem. Berikutnya kita akan ke tahapan dari analisis sistem. Yang pertama, memahami sistem yang sedang berjalan. Jadi kita harus paham dulu sistem yang berjalan itu seperti apa. Misalnya di rumah sakit. Nah, kita harus paham dulu sistem yang berjalan di rumah sakit. Dari proses pendaftaran sampai kepada pasien itu keluar lagi dari rumah sakit. Itu prosesnya seperti apa. Kita harus paham dulu yang berjalan saat ini itu seperti apa. Berikutnya, kita harus definisikan masalahnya dari sisi input, proses, output yang sedang berjalan. Nah, apakah sudah ada sistemnya atau sudah ada sistemnya tapi masih memiliki kekurangan dari sisi input, proses, ataupun output. Berikutnya, kita tentukan alternatif untuk penyelesaian masalah. Kita udah tahu masalahnya. Mungkin sekarang mereka sudah punya sistemnya desktop. Nah, kita bisa tentukan alternatif. Kita bisa buatkan sistem web ataupun mobile. Kita tentukan alternatifnya. Setelah kita tentukan alternatif, kita memilih dan mengimplementasikan alternatif tadi. Mau pakai mobile atau mau pakai website gitu. Nah, jadi kita komunikasikan dengan si pengguna, lebih condong ke website ataupun ke mobile. Berikutnya, kita evaluasi dampak yang ditimbulkan akibat perubahan yang telah dilakukan terhadap sistem. Nah, misalnya awalnya mungkin pakainya desktop ataupun masih manual.
tiba-tiba kita buat jadi ada sistem, pasti ada dampaknya. Yang pertama terlihat mungkin yang tadinya tidak terbiasa dengan komputer harus dengan komputer. Mungkin ini bisa disiasati dengan adanya training. Itu juga salah satu dampak kalau ada implementasi sistem baru. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam tahapan menganalisis. Kita harus paham dulu sistem yang berjalan, terus kita tentukan alternatifnya, kita pilih alternatifnya, dan kita harus mengevaluasi kira-kira dengan kita implementasikan sistem tersebut dampaknya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi ke analis sistem versus programmer. Nah, analis sistem itu apa? Tadi kita sudah bahas tentang analisis. Analisis itu proses mendefinisikan kebutuhan dari si pengguna. Nah, sekarang orang yang mendefinisikan itu disebut dengan analis sistem, atau dengan kata lain, orang yang menganalisa sistem dengan mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan serta mengidentifikasikan pemecahan yang beralasan. Itu adalah si analis. Dengan simpelnya, orang yang menganalisa atau orang yang mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan disebut dengan analis sistem. Berikutnya ada programmer. Nah, programmer ini adalah orang yang menulis kode program untuk membuat suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat oleh analis sistem. Jadi analis ngerancang, berikutnya yang implementasikan ke dalam suatu kode program itu adalah programmer. Berikutnya ada tugas dan tanggung jawab analis sistem. Yang pertama, analis sistem bertanggung jawab terhadap sistem secara keseluruhan. Maksudnya, analis sistem ini bertanggung jawab dari sistem itu belum ada sampai dengan sistem itu sudah selesai. Jadi proses pengembangan suatu sistem itu analis yang bertanggung jawab dari sisi rancangannya, dari sisi user experience-nya, user interface-nya. Nah, pada saat nanti implementasinya sesuai tidak sesuai, itu si analis yang bertanggung jawab. Dari 0 sampai 9 atau dari A sampai Z itu tanggung jawabnya analis. Berikutnya, pengetahuan analis sistem harus luas dan tidak hanya pada teknologi komputer, tapi juga kepada bidang aplikasi yang ditanganinya. Misalnya, analis ini sedang mengembangkan sistem perbankan. Jadi analis ini harus paham sistem yang ada di perbankan, tidak hanya paham masalah nanti dia akan diimplementasikan dengan website kah ataupun mobile, tapi yang harus dipahami tentang perbankan itu harus paham dulu. Sama seperti kayak aktor. Kalau aktor mau memainkan suatu peran, dia harus mempelajari dulu seperti apa peran yang akan dia mainkan. Begitu juga dengan analis, berarti harus paham dulu dengan sistem yang dia akan kembangkan. Berikutnya, pekerjaan analis sistem dalam pembuatan program terbatas pada pemecahan masalah secara garis besar. Dengan kata lain, analis sistem ini tidak secara detail dari sisi pembuatan programnya. Teknis dari pembuatan programnya ini bukan tanggung jawab dari analis. Berikutnya, pekerjaan analis sistem ini melibatkan hubungan banyak orang, tidak terbatas pada sesama analis sistem, programmer, tapi juga pemakai sistem dan manajer. Karena analis ini berinteraksi harus dengan semua orang yang akan menggunakan. Misalnya di perusahaan itu nanti di sana ada karyawan, ada manajer di sana, jadi semua hubungannya itu hubungan dengan banyak orang, bukan hanya dengan programmer saja. Jadi berhubungannya itu dengan banyak orang yang akan menggunakan sistem tersebut, baik dari bawahan sampai dengan atasan. Ini 4 tugas dan tanggung jawab dari analis sistem. Berikutnya kita ke tugas dan tanggung jawab dari programmer. Yang pertama, tanggung jawab programmer terbatas pada pembuatan program komputer. Jadi dia sifatnya lebih kepada teknis. Codingnya yang error atau tidak bisa berjalan, aplikasi yang dibuat, ini adalah tanggung jawab programmer. Berikutnya, pengetahuan programmer cukup terbatas pada teknologi komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa program yang diperlukan. Kalau misalnya sedang dikembangkan itu website, berarti programmer harus paham yang berhubungan dengan website, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ajax, jQuery, dan seterusnya. Nah, utilitas di sini berarti pendukungnya apa? Misalnya untuk desainnya harus menggunakan suatu aplikasi apa.
dia harus paham untuk dari sisi utilitas untuk pengembangan aplikasi yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program. Dengan kata lain, satu titik koma saja di suatu aplikasi yang sedang dikembangkan itu tidak berjalan, maka mungkin beberapa menit habis waktunya untuk mencari hanya salah satu titik koma yang tidak dibuat atau terlupa gitu. Nah, ini lebih kepada sifatnya teknis ya. Yang keempat, pekerjaan programmer tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas kepada sesama pemrogram dan analis sistem yang mempersiapkan rancang bangun spesifikasi program. Jadi kalau tadi si analis itu dia berhubungan dengan banyak orang, siapa yang menjadi penggunanya nantinya, sedangkan programmer dia tidak ada terlibat dengan banyak orang. Di programmer hanya terlibat dengan analis apa yang harus dilakukan untuk sistem yang dikembangkan. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab programmer. Begitu juga dengan perbedaannya ya. Apa tugas dan tanggung jawab programmer dan analis perbedaannya itu tadi. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Nah, nanti kita akan jawab di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.